Subscribe. Pada kitab hadis Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, At-Targhib fi qiyamil lail, motivasi untuk bangun malam, motivasi untuk menghidupkan malam hari dengan ibadah, entah dengan sholat, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Pada bab ini ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah isim tasghir dari hirun yang artinya kucing. Jadi Abu Hurairah artinya adalah bapaknya kucing. Nah, sahabat Nabi ini memiliki julukan bapaknya kucing. Kenapa? Karena beliau sangat penyayang terhadap kucing, kemana-mana bawa kucing. Jadi disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Siapa nama aslinya? Nama aslinya ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Istimah karangan Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Juga dinukil di dalam kitab Subulus Salam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Amir. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sofer. Namanya Abdurrahman dan nama bapaknya Sofer. Jadi dikenallah beliau dengan sebutan Abdurrahman bin Sofer. Kalau orang Arab namanya itu satu-satu, satu kata. Namanya Abdurrahman doang, Abdullah doang, Zubair doang, Tolha doang. Kalau kita kan orang Indonesia namanya panjang-panjang kayak beruntun, nggak usah disebut nama bapaknya juga ketahuan. Tapi orang Arab kalau nggak disebut nama bapaknya, ini nggak ketahuan yang mana orangnya. Contoh, di zaman Nabi saja yang namanya Abdullah itu banyak. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Tolha. Itu banyak sekali. Maka perlu disebutkan nama bapaknya. Ya. Yang namanya Utsman banyak juga. Utsman bin Maz'un, Utsman bin Affan, Utsman bin Hunayf, dan lain sebagainya. Ali bin Abi Thalib, Ali bin Thalib, Ali bin yang lainnya banyak. Makanya orang Arab itu ketika disebutkan namanya maka harus disebut nama bapaknya juga agar bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Nah, hadis ini diriwayatkan dari bapaknya kucing, Abu Hurairah, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sofer. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqalin. Ketika seseorang sedang tidur, maka setan akan mengikat kepalanya dengan 3 ikatan. Ikatan tersebut ikatan yang tidak bisa terlihat oleh mata.
ikatan gaib. Yadribu ala kulli uqdatin alaika laylun tawil fa'bud. Setiap ikatan ada mantranya. Ketika setan mengikat satu ikatan, maka dia akan mengatakan alaika laylun tawil. Itu mantranya. Sehingga ketika kita bangun malam, kita akan merasakan rasa berat. Makanya ketika kita bangun malam, pengen buang air, akhirnya ke kamar mandi, habis buang air ngapain? Tidur lagi, Pak. Nah, itu karena pengaruh mantra yang dibaca oleh setan. Ya, kadang kita bangun malam pas melihat HP masih jam 3. 1 jam lagi, entar aja setengah 4. Suka ada bisikan gitu nggak, Pak? Betul ya, suka ada bisikan gitu, itu pengaruh mantra setan. Ketika bangun setengah 4, setengah jam lagi, entar aja ya, 15 menit mau subuh, tidur lagi, akhirnya kita bablas, betul ya? Nah itu, ya, setiap kali mengikat kepala kita, dia akan mengatakan alaika laylun tawil, alaika laylun tawil, alaika laylun tawil. Itu yang mempengaruhi kita, sehingga ketika kita bangun malam kita merasa berat. Farbud, hendaklah kau tidur karena malam masih panjang. Fa inistayqadha fadzakarallaha ta'ala in halat uqdatun. Akan tetapi, kalau seandainya seseorang bangun malam, kemudian dia berzikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa ketika kita bangun tidur. Insya Allah hafal semua ya. Doa sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu wahai Tuhanku, aku hidup, dan dengan namamu pula aku akan mati. Itu makna doa sebelum tidur ya. Kemudian ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah Ia mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Kan yang namanya tidur itu mati kecil, Pak. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau mengatakan bahwasanya mati terbagi menjadi dua. Ada al-mautus sughra dan ada al-mautul kubra. Ada mati kecil dan ada mati besar. Mati kecil yaitu tidur. Sementara mati besar yaitu ketika sudah tiba ajal. Kenapa tidur disebut mati kecil? Karena tidur dan mati besar itu sama-sama keluar ruh dari jasad. Ketika kita tidur, maka ruh kita akan keluar dari jasad kita. Begitu pula ketika kita mati, ruh kita pun keluar dari jasad. Cuman bedanya, ketika kita tidur, walaupun ruh kita keluar dari jasad, tapi antara ruh dan hati kita dan qalbu itu masih ada ikatan yang mengikat. Makanya ketika kita dibangunkan, itu ruh langsung tersedot, ruh langsung masuk lagi ke dalam jasad kita. Ya, kenapa masuk lagi ke dalam jasad kita? Tadi karena masih ada ikatan yang mengikat, yang menghubungkan antara ruh dengan jasad. Beda dengan orang yang sudah tiba ajalnya. Orang yang sudah tiba ajalnya, antara ruh dan jasad
Cuman orang pinter di kita ternyata nggak pinter. Yang dimaksud orang pinter itu kan dukun ya. Tahu nggak ya? Dukun. Dukun itu katanya bisa menggandakan uang. Saya bilang namun bisa menggandakan duit pun orang malahan. Betul nggak? Kan kalau bisa menggandakan uang sebetulnya dia harus yang paling kaya ya. Iya mah bisa menggandakan duit tapi malahan. Nah, katanya orang pinter tapi nggak pinter. Apalagi yang datang ke dukunnya tambah nggak pinter ya. Nah, ada orang bilang seperti ini, Ustaz. Saya diajak orang pinter garis miring dukun. Dia bilang ke kita kalau pengen ngobrol sama Sunan Kalijaga katanya bisa. Nanti ruh Sunan Kalijaga dipanggil Pak, masuk ke dalam jasadnya. Ain Sunan Kalijaga bisa ngobrol tuh katanya sama Sunan Kalijaga. Pengen ngobrol sama siapa lagi? Pengen ngobrol sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh bisa katanya. Nanti dipanggil ruh Syekh Abdul Qadir. Oh masuk. Anak Syekh Abdul Qadir. Oh kalau Sunan Kalijaga kan Ain kan ya. Nah orang Sunda orang Cirebon. Kalau Syekh Abdul Qadir anaknya juga ya, anak Syekh Abdul Qadir. Pak Ustaz, bener nggak tuh? Ada orang yang bisa memanggil ruh orang yang telah meninggal dunia, sehingga kita bisa ngobrol dengan ruhnya tersebut. Saya bilang bohong. Karena begini Bapak Ibu, kalau seandainya ruh yang telah meninggal dunia bisa masuk ke dalam jasad orang hidup, kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam jasadnya sendiri? Betul nggak? Jadi kalau seandainya betul yang dilakukan si dukun tadi, ruh orang yang telah meninggal dunia bisa masuk ke dalam jasad orang yang masih hidup, kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam jasadnya sendiri? Enakan masuk ke dalam jasadnya sendiri, bisa hidup lagi. Ya. Nah ini kan menandakan bahwasanya ruh orang yang telah meninggal dunia itu sudah terputus hubungan dengan jasad. Jadi tidak bisa masuk lagi ke dalam jasad. Ke dalam jasadnya sendiri saja tidak bisa masuk, apalagi masuk ke dalam jasad orang lain. Ya. Nah ini hati-hati Pak. Jangan sampai kena tipu di dia. Karena di daerah kita pun banyak, di Pasir Kunci itu masih ada. Tahu Pasir Kunci Pak ya? Orang Pasir Kunci yang masih mandiin keris itu banyak Pak. Masih mandiin keris, masih manggil ya orang soleh katanya buat ngobrol dan lain sebagainya. Itu kerjaan jin semua. Itu kita nih orang-orang itu diprank, dikerjain sama jinnya. Itu jangan sampai berpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Nah kita kembali ke hadis yang tadi. Jadi ketika kita bangun dari tidur, maka doanya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa bangun tidur. Kalau doa masuk surga apa enggak? Doa masuk surga tahu enggak? Nih saya bacain doanya Pak ya. Ini doa masuk surga nih. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu doa masuk surga dunia. Itu doa sebelum hubungan badan dengan istri ya. Ini Bapak harus hafal doanya ya. Karena doa itu bisa menjauhkan kita dengan setan. Jadi ketika akan berhubungan badan dengan istri, maka kita baca doanya Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhilah setan, jauhkanlah setan dengan calon
itu bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat setan. Apa kata Allah? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya jin, setan bisa melihat manusia di satu tempat, di satu dimensi di mana mereka bisa melihat manusia dan manusia tidak bisa melihat mereka. Maka kalau begitu, Bapak hubungan badan kalau tidak baca doa, maka sesungguhnya setan itu melihat. Bahkan mungkin setan-setan yang bandel itu nobar, nonton bareng. Wah, kumpul ada orang di hubungan badan nggak baca doa. Akhirnya setan bisa nobar di alam sana. Auratnya kelihatan, ininya kelihatan, semuanya kelihatan. Ya. Makanya penting baca doa. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika kalian membuka pakaian kalian, hendaklah kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan minimalnya. Ketika kita buka baju, telanjang pula baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena sesungguhnya Bismillah kata Nabi menjadi penghalang antara aurat kalian dan mata setan. Jadi setan itu tidak bisa melihat aurat kita ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kita menghilang dari pandangan mata setan, nggak kelihatan. Itu yang pertama. Sebelum buka baju baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang lebih lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Baru buka baju. Setelah buka baju, cium kening istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Baru hubungan badan. Itu doa masuk surga. Jadi sekarang apa banyak doa masuk surga ya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nah, kita kembali ke hadis yang tadi. Failis taiqadha fa dzakarallaha ta'ala in halan uqdatun. Ketika kita bangun malam, kemudian kita berzikir kepada Allah dengan membaca doa bangun tidur in halan uqdatun, maka satu ikatan terlepas. Fa'in tawaddoa in halan uqdatun. Kemudian yang kedua, jika kita memaksakan diri untuk berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Tadi ikatannya ada berapa? Ada 3. Berarti tinggal satu lagi. Fa'in sholat in halat uqaduhu kulluha. Dan ketika dia melaksanakan sholat, entah sholat tahajud, entah sholat witir, atau entah sholat qobliyah subuh, ya kayak intinya dia sholat. Kalau seandainya dia melanjutkan dengan sholat malam, maka terlepaslah seluruh ikatannya. Ikatan pertama, ikatan kedua, dan ikatan ketiga seluruhnya terlepas. Biasanya sholat witir sebelum tidur atau pas tahajud, Pak. Afdolnya sih habis tahajud ya. Jadi afdolnya itu setelah sholat isya, ba'diyah isya, kemudian tidur. Nanti bangun malam, sholat tahajud, hajat, taubat dan lain sebagainya. Nah, terakhir itu adalah sholat witir. Ini seperti sabda Nabi dalam Sahih Bukhari, ij'alu akhir sholatikum bil laili witran.
ulang sholat witirnya. Ya. Kalau bangun malam sholat tahajud, kalau tidak bangun malam ya maka tidak usah sholat tahajud karena tadi sudah ditutup dengan sholat witir. Nah jadi seperti itu ya sholat witir. Jadi intinya bagi yang biasa bangun malam, witirnya sunnah setelah tahajud. Tapi bagi yang tidak biasa terbangun malam, maka witirnya sunnah sebelum tidur. Ya. Nah, jadi ketika kita bangun malam, kemudian berzikir kepada Allah, disambung dengan berwudu, lalu sholat 2 rakaat, maka terlepaslah seluruh ikatan-ikatan setan. Lalu apa konsekuensinya ketika kita berhasil melepas seluruh ikatan-ikatan setan? Maka kata Nabi, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka dia akan menjalani hari-harinya itu dengan penuh semangat. Jadi kerjanya semangat. Kalau yang dagangnya semangat. Yang bisnisnya semangat. Intinya dia akan menjalani hari-harinya itu dengan penuh semangat. Kenapa? Karena dia mengawali pagi harinya dengan bangun malam. Karena ikatan-ikatan setan sudah terlepas, maka dia akan menjalani pagi harinya bahkan seluruh harinya dengan penuh semangat. Ya. Jadi di pagi hari itu dia akan merasakan banyak inspirasi di dalam dirinya, sehingga kerja, bisnis, dagang semuanya itu dilaksanakan dengan penuh semangat. Wa illa kalau tidak, asbaha khabisan nafsi kasla. Kalau dia tidak bangun malam, bahkan dia bangunnya itu ketika matahari sudah terbit, maka dia akan menjalani hari-harinya itu dengan penuh rasa malas, tidak ada sedikit pun semangat. Maka Bapak coba tanya kepada orang-orang yang sering kesiangan, bagaimana rasanya? Pasti mereka akan menjalani hari-harinya tersebut dengan penuh malas, dengan penuh tidak semangat. Ya. Kenapa seperti itu? Karena tadi dia menjalani harinya dalam keadaan masih terikat dengan 3 ikatan setan yang tadi. Ya. Jadi itu 3 ikatannya belum terlepas. Maka dia ketika dagangnya malas, ketika kerjanya malas, dan dia akan menjalani hari-harinya dengan penuh rasa malas. Bahkan dalam satu riwayat lain dikatakan, kalau sampai seseorang di waktu subuh belum bangun, maka orang tersebut adalah orang yang telinganya digincini oleh setan. Jadi ada seorang sahabat yang mengadu pada Nabi, wahai Nabi, si fulan ketika dikumandangkan azan subuh masih tidur, belum bangun. Apa kata Nabi? Dzakar rajulu balasyaitanu fi huzuni. Itu adalah orang yang telinganya digincini oleh setan. Nah itu hati-hati Pak. Kalau sampai sudah tiba waktu subuh belum bangun, maka selain 3 ikatan tadi belum terlepas, maka telinganya pun akan digincini oleh setan. Cuman kalau setan laki-laki masih mending Pak, kencingnya terarah, telinganya doang. Cuman yang repot ini kalau setannya perempuan kan kencingnya nggak terarah. Itu bukan cuma kupingnya aja, muka-muka itu paling ke muka-muka itu dikencingin setannya. Nah jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kunci kesuksesan, kunci semangat dan kunci keberkahan adalah bangun malam. Kalau kita bangun sebelum subuh, kita zikir, kemudian wudu, kemudian sholat 2 rakaat, maka kita akan menjalani hari-hari tersebut
Dan sebaliknya kalau seandainya kita tidak bangun sebelum subuh, maka kita akan menjalani hari-hari tersebut dengan penuh rasa malas. Ada sebuah kisah tentang Bapak Habibie. Pak Habibie ini kan presiden kita ya, presiden yang sangat cerdas, bisa membuat pesawat. Jadi kisahnya ketika beliau masih kuliah di Jerman, beliau itu selalu kalah oleh dua orang Yahudi. Ini dua orang Yahudi ranking 1, ranking 2, sementara Pak Habibie dapat peringkat 3. Akhirnya Pak Habibie memberanikan diri untuk bertanya, apa rahasianya sehingga dua orang Yahudi ini begitu cerdas. Akhirnya beliau bertanya, wahai sahabatku, kenapa kalian bisa memiliki otak yang begitu cerdas? Apa rahasia dan amalannya? Kemudian dua orang Yahudi ini memberitahukan rahasia dan amalannya. Dan itu yang sangat membuat Bapak Habibie ini menjadi kaget luar biasa. Apa amalannya? Kata dua orang Yahudi ini, wahai Habibie, kami ini selalu bangun malam sebelum subuh. Dan sambil menunggu subuh, padahal ini kan orang Yahudi, sambil menunggu subuh, kami ini membaca Al-Quran, membaca kitab suci-Mu. Loh, kaget bilang, kaget Bapak Habibie. Ini kan dua orang Yahudi, kenapa baca Quran? Nah, kemudian kata dua orang Yahudi, wahai Habibie, membaca kitab suci-Mu di waktu malam itu bisa menyebabkan otak menjadi cerdas, dan itulah rahasia dan amalan kami. Akhirnya Pak, semenjak itu Pak Habibie tidak pernah tertinggal sholat tahajud dan baca Quran sebelum subuh. Akhirnya apa yang terjadi? Betul, Bapak Habibie bisa mengalahkan dua orang Yahudi. Akhirnya Pak Habibie peringkat pertama, sementara dua orang Yahudi itu peringkat 2 dan peringkat 3. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin memiliki otak yang cerdas, ingin memiliki semangat yang tinggi, ingin memiliki gairah hidup yang tinggi, maka kuncinya itu bangun sebelum subuh. Andai anak-anak muda kita melakukan ini, Pak, niscaya anak-anak muda kita itu akan sukses. Tapi kita lihat faktanya apa? Anak-anak muda kita, coba lihat, mana yang sukses? Cuma segelintir anak muda aja. Kebanyakan anak muda kita ini nggak jelas. Umur 20-an nasibnya belum ada jelas. Bahkan umur 30-an masih banyak yang nganggur, masih banyak yang belum dapat kerja. Kenapa seperti itu? Dalam satu sisi kita harus introspeksi diri, Pak. Masalahnya bukan kurang relasi, bukan kurang lapangan pekerjaan. Ini Cikarang lapangan pekerjaan kurang apa, Pak? Banyak, betul nggak? Ini Cikarang ini Las Vegas kan, Bekasi. Semua orang ngumpul di Cikarang. Orang Jawa Tengahnya, Jawa Timurnya, orang Sulawesinya, orang Kalimantannya, bahkan orang Papuanya banyak di Cikarang, betul? Buat apa? Buat cari kerja. Karena lapangan kerja di Cikarang ini sangat banyak sekali. Tapi kenapa anak-anak muda kita pribumi ini sampai sekarang nasibnya nggak jelas? Ini harus introspeksi diri. Dan ternyata jawabannya itu jelas. Jawabannya kita temukan dalam agama. Kenapa? Anak muda kita ini males-males. Itu kelemahan. Anak muda kita ini nggak pernah bangun malam. Jangankan bangun malam, sholat subuh jamaah pun sedikit. Coba kita lihat yang sholat subuh jamaah di masjid kita kebanyakan siapa? Yang sudah tua hanya, yang sudah berusia anak mudanya bisa dihitung jari. Inilah kelemahan anak muda kita. Makanya anak muda kita itu jarang yang sukses, jarang yang punya ide, jarang yang punya gagasan, jarang
Di waktu subuh masih pada tidur. Tuh, Anda yang anak muda kita ini bangun tahajud, kemudian baca Quran sambil menunggu subuh, sholat subuh jamaah, niscaya akan Allah tunjukkan jalan kesuksesan. Otaknya dibuat cerdas, kemudian dibuat punya inovasi, dibuat bisa ini dan bisa itu, ya. Karena memang Allah membagikan cahaya, kecerdasan, al-fuyudul al-ilahiyah itu di waktu subuh, Pak. Orang yang tidak bangun di waktu subuh tidak akan dapat itu. Makanya saya miris sekali. Saya ini orang yang sering bergaul dengan anak-anak muda. Karena memang saya masih muda, Pak. Kadang saya membantu perekonomian anak muda. Anak muda, ayo siapa yang pengen kerja? Kita carikan kerja. Walaupun memang sulit sekali nyari kerja, tapi kita bantu. Anak muda siapa yang pengen dagang? Kadang kita patungan, ada yang pengen usaha. Kita kasih modal usaha. Pengen apa? Mie ayam misalkan dibikin gerobak dan lain sebagainya. Gagal dan lain sebagainya. Banyak Pak anak muda yang sudah kita sediakan lapangan kerja, kita bantu untuk kerja, kita bantu untuk dagang, ternyata gagal. Dari mana sebabnya? Sebabnya itu mereka belum bisa membangun hubungan dengan Tuhannya. Hubungan dengan Allahnya masih jelek, masih belum bisa bangun malam, masih belum bisa sholat subuh jamaah. Itu masalahnya. Karena seperti ini, orang yang tidak bangun pagi, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari doa Nabi. Nabi itu dalam Sahih Muslim pernah berdoa seperti ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi mereka. Artinya apa? Barang siapa yang bangun pagi, apalagi sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan doa Nabi yang tadi. Maka ketika dia usaha, usahanya akan berkah. Ketika dia dagang, dagangnya akan berkah. Dia kerja, kerjanya akan berkah. Kenapa? Karena dapat doa Nabi. Tapi sayangnya anak-anak muda kita nggak dapat itu, nggak dapat doa Nabi. Ya, senangnya pulang kerja, anak muda kita di pulang kerja nongkrong, gadang sampai malam, main game dan lain sebagainya, sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam, habis itu tidur. Bangun kapan? Jam 6 pagi, subuh udah lewat. Jam 7 pagi, matahari udah nongol. Maka jauh sekali dari keberkahan. Ya, ini miris sekali. Maka anak muda kalau pengen berkah, maka kuncinya tadi, bangun malam. Gak usah lama-lama bangun malamnya, minimal setengah jam sebelum subuh. Setengah jam sebelum subuh udah bangun, wudu, sholat 2 rakaat, zikir atau baca Quran sambil nunggu subuh, sholat subuh berjamaah cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keberkahan dan bukakan segala pintu kemudahan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang disebutkan oleh Nabi, bukan kata saya. Barang siapa yang bangun sebelum subuh, kemudian dia wudu, sholat 2 rakaat, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, dia akan menjalani hari-harinya itu penuh dengan semangat dan gairah hidup. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia akan menjalani hari-harinya dengan merasa malas. Titik muttafaqun alaih, wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu